Kalian pernah dengar cerita perebutan tahta yang lebih drama dari sinetron? Nah, ini bukan fiksi, ini sejarah nyata dari Kerajaan Galuh di Tatar Sunda, sekitar abad ke-7 Masehi. Cerita ini bukan cuma soal kekuasaan, tapi juga tentang cinta terlarang, ambisi dan luka batin yang diwariskan turun-temurun. Semuanya dimulai dari sang pendiri Kerajaan Galuh, Raja Wretikandayun. Beliau ini punya 3 orang putra, yang sulung namanya Sempakwaja, yang tengah jantaka dan yang bungsu, si tampan Rahyang Mandi Minyak. Nah, kalau ikut aturan adat jelas dong, yang jadi penerus tahta ya anak sulung si Sempakwaja. Tapi takdir berkata lain. Masalahnya Sempakwaja punya kekurangan fisik, giginya ompong. Di zaman itu seorang raja haruslah sempurna secara fisik, dianggap sebagai cerminan kesempurnaan dan kekuatan kerajaan. Karena alasan inilah, Sang Prabu Wretikandayun dengan berat hati melangkahi anak sulungnya dan menunjuk si bungsu, Rahyang Mandi Minyak, sebagai putra mahkota. Bisa bayangin gimana hancurnya perasaan Sempakwaja? Haknya dirampas cuma karena fisiknya nggak sempurna. Jelas dia nggak terima. Dia protes, dia menuntut keadilan pada ayahnya. Kenapa harus Mandi Minyak? Kenapa bukan aku anak sulungmu? Tapi keputusan sang raja sudah bulat. Mandi Minyaklah yang akan jadi raja. Ketegangan di istana pun memuncak. Sempakwaja yang merasa terhina dan dikhianati, akhirnya memilih jalan konfrontasi. Dia mencoba merebut tahta dengan paksa. Terjadilah konflik terbuka antara kakak dan adik. Sayangnya usaha Sempakwaja gagal, dia kalah. Mandi Minyak, dengan dukungan penuh dari kerajaan berhasil mempertahankan posisinya. Dengan hati yang terluka dan penuh kekecewaan, Sempakwaja akhirnya memilih untuk pergi. Dia meninggalkan kemegahan istana Galuh, mengasingkan diri jauh ke wilayah Galunggung. Di sana, dia membangun pemukiman baru, mencoba memulai hidup baru, tapi jelas, luka lama itu nggak pernah benar-benar sembuh. Di sisi lain, Rahyang Mandi Minyak naik tahta menjadi Raja Galuh yang kedua. Di atas kertas, dia adalah pemenangnya, tapi kemenangan ini harus dibayar mahal. Keputusannya untuk merebut tahta dari kakaknya. Dan nanti skandalnya dengan istri kakaknya sendiri, ternyata meninggalkan bara dalam sekam. Ketidakpuasan keluarga Sempakwaja ini nggak berhenti di generasinya. Dendam dan rasa tidak adil ini diwariskan kepada anak cucunya. Dan benar saja, di generasi selanjutnya anak Sempakwaja, yaitu Purbasora, akan datang menuntut kembali hak yang dulu pernah dirampas dari ayahnya. Tapi itu adalah cerita untuk lain waktu. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa luka sejarah, jika tidak disembuhkan akan selalu mencari jalan untuk kembali.